Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenalkan kita untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, agar acara nanti berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, acara hari ini adalah pemaparan tentang visi misi SDN 06 BJ yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu saya perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Bapak Iskak Suparno SPD, Kepala SDN 06 BJ, yang akan memaparkan tentang visi dan misi SDN 06 BJ. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak narasumber untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka kegiatan observasi kinerja kepala sekolah, di sini kami akan menyampaikan visi dan misi dari SDN 06 BJ, dan penyampaian visi misi ini dalam rangka kegiatan kinerja kepala sekolah untuk periode Januari sampai Juni 2024 oleh tim pembina kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Baik, kita masuk untuk visi dan misi. Untuk visi dan misi SD Negeri 06 BJ, visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, terampil, dan berprestasi. Di sini ada yang berakhlak mulia, dan kami menempatkan akhlak itu yang pertama karena memang dari pembentukan pribadi anak itu memang yang utama adalah akhlak. Setelah akhlak kemudian diikuti karakter, dan akhlak pasti membentuk sebuah karakter. Setelah karakter, anak baru berpikir cerdas. Nah, cerdas biasanya diimbangi dengan keterampilan. Itu ada berkarakter, cerdas, terampil, dan insya Allah untuk muaranya nanti tujuan akhirnya insya Allah kita bisa berprestasi. Itu visi daripada SD Negeri 06 BJ. Dari visi itu kami membuat beberapa misi. Yang pertama yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada siswa melalui pengamalan ajaran agama. Itu penjabaran dari misi tadi. Visi yang pertama tadi kita jabarkan di situ. Dan yang kedua, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan, seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Di sini kita melihat bahwa BJ 6 itu berada di tengah-tengah kampung, yang alhamdulillah berada di tengah kampung selalu dalam pantauan masyarakat. Mudah sekali kita untuk berkolaborasi, berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama dengan pemerintah. Kemudian misi yang berikutnya yaitu menjalin kerjasama yang harmonis, antara warga sekolah dan stakeholder pendidikan. Ada hubungannya dengan misi
yang kedua dan yang ketiga itu kerjasama yang harmonis, dan alhamdulillah bertahun-tahun dari pihak sekolah dan juga masyarakat itu saling mengisi. Komunikasi yang terjalin itu sangat bagus sekali, di mana masyarakat memberikan masukan, sekolah menanggapinya dengan baik, disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Berikutnya, dan misi yang terakhir adalah mengoptimalkan implementasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pada sekolah. Di mana sekarang kita pakai menggunakan kurikulum kita, penekanannya itu banyak yang ditekankan untuk kegiatan praktek P5. Di dalam setiap semester kita mengadakan aksi dari P5 itu, dan alhamdulillah dari P5 itu dapat respon positif dari masyarakat, dan masyarakat juga ikut nimbrung di dalamnya itu, sehingga selain anak memberikan atau mempraktekkan kegiatan P5 itu, masyarakat juga bisa memberikan sumbangsi, misalnya wira swasta, wira usaha, anak-anak menyediakan makanan, anak-anak juga dibantu bagaimana cara menyiapkan makanan, terus menggunakan properti penjualan, gitu ya. Semuanya bisa dirasakan dengan baik, dan itu masih dalam pantauan masyarakat. Itu. Kemudian dari visi dan misi kita lebih mengkhususkan pada tujuan. Tujuan itu juga kita sesuaikan dengan visi dan misi tadi. Misi yang kita jabarkan menjadi 4 bagian. Yang utama kita tentang masalah akhlak, sampai tadi menuju yang tertinggi adalah pencapaian prestasi. Itu. Kemudian kita masuk yang untuk tujuan. Tujuannya yang pertama itu membentuk anak mampu berpikir kritis. Jadi anak tidak diam saja. Mendapatkan pelajaran, itu anak harus memberikan respon, entah itu respon baik atau tidak baik, benar atau salah. Mereka berpikir kritis. Pemikiran kritis tidak semuanya baik, bahkan ada yang tidak baik, dan itu perlu kita pertimbangkan meskipun itu keluar dari anak siswa. Tujuan kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Anak pintar tetapi tidak bisa berkomunikasi bersama. Jadi belum tentu anak yang mungkin nilai akademiknya bagus, tapi dia bisa mengeluarkan maksud dari apa yang jadi buah pikirannya, itu tidak mungkin. Maka dari itu kami berusaha meningkatkan kemampuan berkomunikasi ini untuk tujuan ketiga, supaya nanti anak bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengeluarkan ide dan pikirannya dalam bentuk perbaiki. Yang keempat, membentuk suasana kolaboratif. Kolaboratif di sini berarti kerjasama, berarti dilaksanakan dengan berbagai pihak. Itu. Kemudian dari 4 tujuan itu dijabarkan, membentuk anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kembali pada akhlak tadi. Kemudian mengoptimalkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan anak dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang berikutnya keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antara stakeholder pendidikan. Lagi menyala. Karena juga untuk tujuan berikutnya yang kelima itu membentuk anak berjiwa kompetitif dalam upaya peningkatan prestasi. Jadi seringkali kita melaksanakan atau mengikuti perlombaan, ya, kejuaraan, dan itu kita selalu berpartisipasi di situ. Berikutnya, mengoptimalkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Anak ditampung punya kreativitas apa? Tidak semua pendidikan yang diberikan atau pengalaman latihan itu diberikan oleh guru, tetapi kita menggali
meminat dan bakat siswa tersebut. Berikutnya adalah mencapai persentase 100% dalam kenaikan kelas maupun ujian kelas. Dan di sini untuk anak yang tidak naik kelas itu persentasenya sangat kecil, karena memang pada saat anak dirasa tidak mampu pasti akan diberikan satu bentuk pelajaran tambahan supaya anak bisa mengikuti ketertinggalannya di dalam pelajaran. Berikutnya, meraih prestasi dalam perlombaan akademik dan non akademik itu jelas. Melestarikan budaya daerah melalui muatan lokal bahasa Jawa. Di sini kami mengambil muatan lokal bahasa Jawa supaya anak juga selain bisa berbahasa Indonesia, pasti juga untuk berbahasa Jawa. Berikutnya, membentuk siswa yang sadar akan pelestarian lingkungan di sekitar. Kegiatan Jumat selain kita senang pasti kita akan bersih-bersihkan juga. Selain itu kita juga akan merawat halaman sekolah supaya kelihatan lebih bagus dan lestari. Yang berikutnya, memiliki jiwa nasionalis dibentuk di berbagai kegiatan sekolah. Itu contohnya setiap Senin kita upacara bendera, dan juga untuk kegiatan hari-hari besar kita juga melaksanakan upacara bendera. Untuk tujuan yang berikutnya, memiliki jiwa toleransi beragama. Berikutnya, mengembangkan sikap dan perilaku religius. Dan yang terakhir, mengembangkan gerakan literasi sekolah. Itu Bapak Ibu, visi misi SD Negeri 6 Beji. Berikut tujuannya sudah kami sampaikan. Bila nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti kami kembalikan ke moderator supaya nanti diinput untuk satu kami saja itu nanti supaya dilaksanakan untuk kami tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Tanya kepada narasumber. Selanjutnya akan saya buka satu termin pertanyaan untuk 2 orang penanya. Saya persilakan untuk penanya pertama. Terima kasih kepada moderator. Saya Rukmini Jayanti ingin bertanya kepada narasumber. Tadi dipaparkan bahwa dalam tujuan sekolah disebutkan suasana kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan suasana kolaboratif tersebut dan contoh kegiatan apa yang dilaksanakan di sekolah? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk penanya yang kedua sekalian ya, atas waktu yang diberikan kepada saya Romaningsih dari yang dijabarkan tujuan dari SD Negeri 06 Beji. Tadi saya mendengar ada yang dijabarkan dari tujuan-tujuan tersebut. Saya menggarisbawahi tentang pengembangan gerakan literasi sekolah. Apa yang dilakukan sekolah SD Negeri 06 untuk mengembangkan gerakan literasi yang diprogramkan di sekolah tersebut, Bapak narasumber. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa yang dimaksud suasana kolaboratif? Ya, monggo Bapak narasumber untuk menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaan-pertanyaan tadi ada 2 macam. Yang pertama tentang kolaborasi, yang kedua tentang literasi. Bapak Ibu, untuk yang pertama tadi masalah kolaborasi,
itu diupayakan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Itu kita berkolaborasi. Terima kasih Bu Yanti untuk pertanyaannya, dan di sini kami jelaskan bahwa kegiatannya antara lain kerjasama antar guru, kolaborasi internal dulu. Yang kedua, berdiskusi dan saling mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan. Jadi, setiap kegiatannya itu guru berdiskusi saat waktu senggang supaya nanti bisa mendapatkan yang namanya solusi dari tiap permasalahan yang ada. Kemudian melibatkan komite dan komunikasi intensif dengan wali murid. Komite sering berkunjung ke sekolahan, memberikan masukan-masukan yang baik kita terima dan tidak mungkin kita diskusikan seperti itu. Komunikasi dengan wali murid dilakukan oleh wali murid masing-masing berkelas, pasti melakukan komunikasi dengan wali murid. Baik itu masalah program sekolah maupun itu masalah siswa itu sendiri. Berikutnya, kita semua berharap dengan kolaborasi ini dapat bersinergi, ya, untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu kita juga koordinasi dengan dinas terkait seperti KWK dan juga di dinas pendidikan Kabupaten Semarang. Itu Bu, kira-kira untuk kita kolaborasinya seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, yaitu masalah untuk literasi. Kita awalnya mengawali dari evaluasi dari rapor pendidikan kita, dan ternyata dari rapor pendidikan kita itu untuk masalah literasi itu masih rendah. Ya. Otomatis kita harus melakukan kegiatan literasi dengan harapan supaya kemampuan literasi anak itu bisa meningkat. Wujud kegiatan nyatanya adalah kuning ya ini kita memberdayakan perpustakaan pertama. Kemudian membuat pojok literasi di lorong-lorong sekolah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga membuat sudut baca di masing-masing kelas. Dengan harapan, dengan adanya sarana prasarana literasi seperti ini, anak bisa bergerak dan juga bisa mempunyai keinginan ataupun timbul satu hobi ya, kesenangan untuk membaca. Itu ya. Itu literasinya seperti itu Bu. Jadi insya Allah dari kolaborasi tadi bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Berikutnya untuk literasi juga insya Allah bisa mendukung untuk kegiatan atau kemampuan anak-anak literasi. Itu saja Bu ya. Ini sudah satu termin, 2 tengahnya mungkin sudah cukup. Nanti kalau dapatnya lagi bisa ditulis, kita jawab pada saat diskusi. Waktu kami kembalikan ke moderator. Hanya juga 1 kali. Jadi untuk acara pada hari ini kiranya cukup sekian. Demi acara telah berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Thank you.